Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dirahmati Allah, melanjutkan kembali dari materi yang telah lalu, masih di dalam sifatus shalah, tata cara pelaksanaan salat. Kita sampai pada rukun i'tidal, al-audu ila ma kana qabla ar-ruku', yang didefinisikan oleh para ulama. I'tidal itu adalah kembali kepada posisi yang ia berada padanya sebelum ruku'. Min qiyamin, apakah dalam keadaan berdiri, au julusin, ataupun duduk. Orang yang sholatnya berdiri, i'tidal adalah berdiri. Orang yang sholatnya sambil duduk, i'tidalnya adalah duduk. Dalam posisi i'tidal tersebut ada sebuah sunnat yang kita praktekkan pada sholat subuh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Was sunnah qunutun bisubhin ay fi i'tidali raka'atihi tsaniyati ba'da dzikri ratibi 'ala al-awjahi wa huwa ila min syai'in ba'du. Dan disunnatkan qunut pada salat subuh, artinya pada i'tidal rakaat yang kedua dari salat subuh setelah zikir yang ratib, setelah zikir yang rutin, sampai pada bacaannya min syai'in ba'du. Pada waktu i'tidal kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah membaca zikir tersebut baru membaca qunut. Dan pada i'tidal rakaat yang terakhir, witir nisfu yang akhir dari bulan Ramadan, juga disunnatkan qunut pada witir nisfu yang rakaat yang terakhir. Pada i'tidal rakaat terakhir salat witir pada nisfu yang akhir dari bulan Ramadan. Maka di dalam perbedaan-perbedaan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, keempat-empatnya sepakat bahwa di dalam salat sunnat qunut. Sepakat keempat mazhab bahwa qunut itu sunnat. Tidak ada yang menyatakan wajib. Semuanya sepakat sunnat. Dan tidak ada yang menyatakan bid'ah. Hanya saja terjadi perbedaan pada salat apa disunatkan qunut. Yang kedua perbedaannya,
kapan kunut itu dibaca. Mazhab Imam Syafi'i satu-satunya mazhab yang menyatakan kunut sunnat dibaca pada salat subuh. Sedangkan selain mazhab Syafi'i menyatakan kunut sunnat dibaca pada salat witir. Yang kedua, ketika dinyatakan sepakat pada salat witir, keempat-empat mazhab menyatakan sunat kunut pada salat witir. Terjadi perbedaan lagi. Dalam mazhab Syafi'i, di salat witir hanya sunat kunut nisfu yang akhir bulan Ramadan. Begitu masuk malam ke-16, imam langsung memimpin kunut. Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Sedangkan dalam mazhab Imam Hambali, kunut pada witir bulan Ramadan itu sudah dimulai sejak dari malam pertama. Maka kalau kita nonton siaran salat tarawih berjamaah dari Masjidil Haram, itu dari malam pertama witirnya sudah disuguhkan kunut. Kita baru mulai di malam ke-16. Kemudian kalau mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali sepakat bahwa kunut dibaca pada i'tidal sebelum sujud, maka mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan kunut sunnat dibaca setelah selesai membaca surat sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk kunut dulu. Maka empat mazhab sepakat bahwa kunut itu sunnat. Tapi hanya di dalam mazhab Syafi'i saja yang terdapat kunut subuh secara rutin. Mazhab lain juga ada kunut subuh, tetapi tidak rutin. Kadang-kadang dipraktek, lebih seringnya tidak. Dan sekalinya mereka baca kunut, itu panjangnya sampai hampir 10 menit sampai 15 menit. Itu make word je rawat gantung no. Mereka tidak alergi kunut. Mereka hanya tidak menyatakan sunat dirutinkan pada solat subuh. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan setiap subuh sunat kunut, bila ditinggalkan baik karena sengaja atau lupa, sunat diganti dengan sujud sahwi. Dalam mazhab lain tidak diganti dengan sujud sahwi. Itu perbedaannya. Nah, menariknya, walaupun Imam Syafi'i yang berpendapat kunut itu sunnat ab'ad pada solat subuh, namun beliau bertoleransi dalam kadar yang sangat tinggi. Ketika dalam pengembaraan ilmu beliau meninggalkan Madinah setelah sekian lama berguru kepada Imam Malik bin Anas, langkah kaki beliau sampai ke Kufah di Baghdad di Irak untuk menjalankan amanah dari Imam Malik bin Anas, melanjutkan diskusi keilmuan, bukan lagi berguru, diskusi keilmuan dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Tapi oleh Imam Malik katakan, Imam Abu Hanifah sudah lama meninggal. Jadi meninggalnya Imam Abu Hanifah adalah di tahun lahirnya Imam Syafi'i, tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi, beliau itu meninggal di tahun tersebut, dan di tahun tersebut lahirnya Imam Syafi'i yang meninggal di tahun 204 Hijriah. Imam Hanafi meninggalkan dua orang murid sekaligus sahabat beliau, yaitu Abu Yusuf dan Abu Muhammad. Dalam perjalanan Imam Syafi'i sampai ke Baghdad, beliau tidak tahu di mana alamatnya. Mungkin sama kayak orang sekarang mau datang ke Cekeung, tetapi nggak tahu di mana Cekeung. Tapi masjid raya ini. Singgahlah di Masjid Kufah. Duduk sebagaimana seorang musafir yang tidak tentu arah. Beliau wirid. Ketika sedang duduk, datanglah seorang anak muda yang lebih senior daripada beliau, karena usia Imam Syafi'i saat itu belum mencapai 20 tahun. Masih usia anak SMA. Orang ini salat. Diperhatikan oleh Imam Syafi'i gerakan-gerakan salatnya. Setelah anak muda itu selesai, Imam Syafi'i menegur. Kalau bahasa kita, bang, minta maaf,
tadi dalam gerakan-gerakan sholatnya sepertinya ada yang salah. Marahlah anak muda ini. Jadi masalah bengeh ditegur waktu sholat bukan sekarang saja, dari zaman ke ilham. Anak banyak protes mayang ke ya. Jadi tidak terima ditegur. Ternyata beliau ini berguru di pesantren Imam Hanafi. Pulanglah beliau kepada guru-gurunya ini, Abu Yusuf dan Abu Muhammad. Dengan sedikit emosi menyatakan, Tuan Guru, coba perhatikan gerakan sholat saya ini. Kalau salah bilang salah, kalau benar katakan benar. Kaget gurunya. Diulanglah praktek sholatnya seperti yang dia kerjakan di masjid tadi, dengan bacaan-bacaan yang dijaharkan semua agar terdengar. Nah, sampai selesai salam ditanya ke gurunya, coba Tuan Guru perhatikan, adakah yang salah sholat sana? Kata gurunya, tidak, sudah benar sholatmu. Kenapa marah-marah begini? Menyangka menodengku. Tadi saya sholat di Masjid Kufah. Nah, namanya ya protes mayangke. Ya, dia protes sholat saya. Orang mana dia? Nah, saya nggak tahu karena baru pertama melihat hari ini. Oh, kalau begitu, temui lagi anak muda tersebut dan tanyakan kepadanya bagaimana dia masuk ke dalam sholat. Tuan-tuan Muhammad salah. Padahal kalau tidak protes sudah selesai tugasnya. Maka terpaksalah atas perintah gurunya beliau kembali menemui anak muda ini dengan nada masih sedikit tinggi. Dia tanyakan, Dek, ini guru saya tanyakan kepadamu, bagaimana cara engkau masuk ke dalam sholat? Dijawab oleh Imam Syafi'i dengan bahasa yang sastra, balaghah, yang isinya kira-kira, saya masuk ke dalam sholat dengan 2 fardu dan 1 sunat. Tapi bahasanya bersastra, berbalaghah. Ditunggu oleh anak muda ini. Dah, itu saja. Sampaikan kepada gurumu sebagaimana yang saya ungkapkan. Maka pulanglah anak muda ini, lapor lagi ke gurunya. Tuan Guru, anak muda itu menyatakan dia masuk ke dalam sholat dengan 2 fardu dan 1 sunat. Nah, tapi pakai bahasa balaghah tadi. Kaget gurunya. Temui lagi anak muda itu, suruh dia datang kemari. Wah, kamu ulang lembut. Suruh dia datang kemari. Kenapa? Karena bahasa-bahasa yang sastra itu hanya muncul dari orang-orang yang berpendidikan. Menyakit bahasa elit lemolik kemana agak dari puan dicakung ya. Elit pulan. Tapi kalau sudah berkelas bahasanya, itu pilihan katanya, susunan katanya sama seperti dulu waktu belum ada teknologi mobil matic. Yang tertanda orang cerong bamoto kan berarti pertama igo hanam finto. Oh, berarti kelancar bamoto. Jadi ini dalam seni yang lebih tinggi ketika berkomunikasi. Pahamlah guru-guru beliau ini bukan orang sembarangan. Datangi anak muda itu dan undang dia datang kembali. Barulah datang rasa hormat dari anak muda tadi. Gejak Imam Syafi'i. Dek, guru saya mengundang Anda datang menemui beliau. Datanglah Imam Syafi'i. Sampai ke tempat tersebut, disambut dengan kehormatan, dijamu dan ditanyakan, Anda siapa dan dari mana? Singkat cerita, terjadilah dialog. Apa yang Anda maksudkan dengan 2 fardu dan 1 sunat tadi? Kata Imam Syafi'i, adapun 2 fardu itu adalah takbiratul ihram dan berdiri. Masuk ke dalam salat dengan takbiratul ihram dan berdiri. Tidak disebutkan niat. Kenapa? Karena yang pertama, niat tidak terlihat dan tidak terdengar. Dan yang kedua, pada Imam Hanafi, salat itu niatnya tidak mesti ketika takbiratul ihram. Boleh niat di rumah. Maka saya yang menuju ke masjid ini dari Kota Madia Chat Keung, itu dari keluar rumah sudah boleh niatnya. Saya datang ke Masjid Nurul Huda untuk salat subuh berjamaah. Sampai kemari tinggal takbir saja, selama tidak berubah niat sepanjang jalan. Maka tidak disebut niat, hanya salat, hanya takbiratul ihram dengan berdiri. Dan 1 sunat. Apa sunat itu? Mengangkat tangan. Allahu Akbar. Terjadilah dialog panjang dalam bab-bab yang lain, sampai akhirnya 2 orang sahabat senior Imam Syafi'i ini akui bahwa dari sisi dalil dan keilmuan boleh jadi anak muda ini lebih alim daripada guru mereka Imam Abu Hanifah, karena penguasaan Imam Syafi'i di bidang sastra, di bidang bahasa
dan penguasaan beliau terkait dengan hadis Nabi. Apa kekurangan Imam Abu Hanifah? Imam Hanafi ini karena beliau tinggal di Baghdad, di Irak, jauh dari lingkungan para sahabat, beliau tidak mendapatkan banyak hadis. Beliau hanya hafal hadis sedikit. Sedangkan tiga mazhab lagi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, rata-rata adalah ulama hadis. Imam Malik bin Anas menulis kitab fikih berdasarkan hadis Al-Muwatta. Imam Syafi'i menuliskan kitab fikih berdasarkan hadis Al-Um. Dan Imam Ahmad menuliskan kitab fikih yang sebenarnya memang kitab hadis, Musnad lil Imam Ahmad. Sedangkan Imam Hanafi, jangankan hadis, kitab pun tidak boleh tulis. Maka tidak ada sebuah kitab di dunia ini yang nama penulisnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Kenapa? Beliau punya sebuah pandangan berbeda. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Tuan Guru, kenapa Anda tidak tuliskan kitab dari ilmu-ilmu Anda ini? Supaya nanti setelah Anda wafat, kami masih ada rujukan dan referensi." Apa kata Imam Hanafi? "Saya khawatir setelah buku ini saya tulis, kalian akan lebih sibuk membaca buku-buku tersebut daripada membaca Al-Quran dan hadis. Kali lebih gabuk dah bacanya kurang hadis." Dan kekhawatiran beliau itu terbukti. Orang sekarang lebih sibuk baca kitab daripada baca Al-Quran dan hadis. Bahkan ada orang yang sudah malang melintang di atas mimbar dakwah kemana-mana, ternyata hadis yang dia ucapkan dia enggak tahu sumbernya dari mana. Hanya ada yang pegah dan kulam kitab hadis dah baca. Saya berguru dan guru saya itu yang di pesantren sebelum saya ke Mesir dulu. Baru belakangan saya ketahui bahwa guru saya itu tidak membedakan antara hadis muttafaqun alaih dengan hadis al-muttafiq. Padahal ada perbedaan. Itu kekhawatiran Imam Hanafi. Sekarang lebih parah lagi. Jangankan membaca Al-Quran ataupun buku, kita malah lebih sibuk membaca status di media sosial. Mengkitab ada melok boleh. Ini kekhawatiran Imam Hanafi. Jadi ilmu-ilmu Imam Hanafi ini setelah beliau meninggal dunia ditulis ulang oleh murid-murid beliau dari ingatan mereka. Jadilah sebuah perpustakaan di komplek tempat Imam Abu Hanifah. Begitu selesai dialog dan diskusi, Abu Yusuf dan Abu Muhammad serahkan kunci itu ke tangan Imam Syafi'i. "Wahai anak muda, Abu Yusuf dan Abu Muhammad itu sudah lebih tua daripada Imam Malik." Sedangkan Imam Malik guru Imam Syafi'i. "Wahai anak muda, sangat disayangkan guru kami sudah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah sebelum bertemu denganmu. Tetapi walaupun beliau tidak tulis buku, ilmu yang beliau ajarkan kepada kami tuliskan kembali dan ada di dalam perpustakaan, dan ini kuncinya. Silahkan engkau masuk ke sana, engkau baca apa saja yang tidak sesuai dengan pikiranmu, coret saja." Saya hanya cocok pikiran kata, coret betul. Dah tulis lain. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i masuk ke dalam pustaka tersebut. Beliau tidak berguru lagi pada Abu Yusuf dan Muhammad, tapi membaca buku-buku tulisan mereka berdua. Dibaca sampai habis satu perpustakaan. Dan luar biasanya, tidak ada satu pun dari tulisan tersebut yang beliau coret walaupun berbeda. Kenapa? Karena beliau akui perbedaan ijtihad. Ini tulisan tuan-tuan guru. Dan ini adalah pemikiran ijtihad Imam Hanafi. Ini pemikiran saya. Pemikiran beliau tidak boleh saya ralat. Beliau punya pemikiran sendiri. Selama beliau di tempat tersebut, didaulat untuk menjadi imam salat subuh. Bukan hanya salat subuh, setiap waktu salat didaulat Imam Syafi'i untuk menjadi imam. Maka salatlah beliau. Sampai pada waktu subuh, karena dalam diskusi-diskusi sebelumnya terungkap Imam Syafi'i kekeh pada persoalan qunut subuh, jamaah yang hadir, ini kan awak dayah awak buat sudah bersiap-siap untuk menyesuaikan solat subuh dengan selera imam. Kena buat jauh untuk baca qunut. Ternyata mereka kecil. Imamnya tidak baca qunut, langsung sujud. Rukuk, i'tidal, sujud. Andai kata kita dalam posisi jamaah tersebut, sungguh kita berbahagia. Rupa Haji Himum lagi tanya cik. Kon lagi pegah lewatnya. Kon Wahabi, aswaja aja.
Tapi apa yang terjadi? Murid-murid Imam Abu Hanifah ini justru kecewa. Begitu selesai salat, selesai wirid secara sir, mereka beberapa orang datang temui Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan bertanya dengan nada menggugat, "Ya Muhammad, lima taraktal qunuta wa anta imamu ahlil qunut?" Kenapa engkau tinggalkan qunut? Padahal engkau adalah orang yang menggagas qunut pada salat subuh. Pakai nadingkai. Menyedanya kau bahagia tak? Rupa aja himum lagi tanya cik. Kau nanti pegah-pegah lewatnya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Takriman li sahibi hadzal makan. Karena saya memuliakan pemilik tempat ini, Imam Hanafi yang tidak mengajarkan qunut subuh. Saya sedang berada di tempat beliau, maka saya sesuaikan salat saya dengan salat beliau. Saya tidak qunut subuh dan saya tidak sujud sahwi. Tanya apa ni? Dia diundang pada musim-musim nanti galak tak ada mahram. Okey, pakat lah. Utakat you. Yang penyakit dia tidak menghargai perbedaan dan khilafiyah. Ini Imam Syafi'i. Beliau satu-satunya imam mazhab yang menggagas qunut pada salat subuh. Ternyata bukan pada salat subuh, juga ada pada salat witir nisfu yang akhir bulan Ramadan. Sudah selesai. Ternyata belum. Lil ittiba' karena mengikut praktik Nabi. Ada hadisnya. Jadi di dalamnya dinyatakan lil ittiba' karena mengikuti praktik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini senantiasa beliau berqunut, mazala yaqunutu hatta faraqad dunya. Senantiasa beliau baca qunut pada salat subuh sampai beliau berpisah dengan dunia, sampai beliau meninggal dunia. Ini Nabi. Wa yukrahu fin nisfil awwali ka baqiyati sunnati, dan dimakruhkan membaca qunut pada nisfu yang awal dari bulan Ramadan seperti pada salat-salat sunat yang lain. Salat sunat itu sehebat apapun, seramai apapun jamaahnya, tidak disunatkan qunut selain pada salat witir. Sunat juga, tapi salat witir bukan sembarangan witir. Witir bulan Ramadan, bukan sepanjang bulan, tetapi hanya nisfu yang akhir. Maka jangan berencana nanti salat baca qunut pada salat tasbih. Kalau kita mah qunut lah, tidak boleh. Itu membatalkan salat. Bisa membatalkan salat karena memperpanjang rukun yang pendek tanpa ada dalil yang membenarkan. Wa bisairi maktubatin minal khamsi fi i'tidalir raka'atil akhirati walau masbuqan qanata ma'a imamihi. Dan disunatkan lagi qunut kapan? Pada salat fardu yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jika ada. Di mana? Pada i'tidal rakaat yang terakhir. Kalau salat zuhur 4 rakaat, maka di i'tidal rakaat keempat. Asar demikian, maghrib 3 rakaat, maka baca qunut di i'tidal rakaat yang ketiga. Kenapa qunut ini? Walau masbukan, sekalipun yang salat itu berstatus masbuk, yang sudah qunut bersama dengan imamnya. Kita datang salat subuh tadi, masbuk rakaat kedua. Imam baca qunut, kita amini. Selesai salam imam, kita lanjut rakaat kedua. Pertanyaannya, apakah masih baca qunut? Masih. Tapi kan sudah baca dengan imam tadi. Yang baca dengan imam karena ikut imam. Karena kita salat subuh di rakaat kedua, apakah salat sendiri ataupun berjamaah, tetap disunatkan qunut. Maka baca qunut sekali lagi. Itu sama seperti orang yang dapat undangan kenduri di rumah dara baru, gejak tira intak lintu. Intak lintu sego kenduri, tapi undangan sego tu baju kenduri. Jadi jak intak lintu le baju kenduri. Dia tebit demong lam. Pacaranku, anaknya jak undangan. Benar intak lintu. Benar tiga baju bu pengalintu, nya tiga baju bu tu ada nak undangan. Cuma hana orang ilhap lagi nyalom. Jadi pada rukun-rukun salat dan sunat-sunat salat tetap berlaku.
Kita ambil contoh, ada orang masbuk di rakaat terakhir. Imam rakaat terakhir, dia rakaat pertama. Imam duduk tasyahud akhir, dia duduk tasyahud yang pertama. Setelah salam imam, dia lanjut rakaat kedua. Pertanyaannya, di rakaat yang kedua itu apakah masih ada duduk tasyahud awal ataukah sudah selesai tadi dengan duduk bersama dengan imam? Tetap ada. Tadi karena ikut imam, yang kedua karena aturan solat. Oh, kalau begitu sudah 3 kali tasyahud Pak Ustaz. Nanti yang terakhir tasyahud akhir lagi. Makanya tidak disebut duduk tawarruk itu sebagai duduk tasyahud yang kedua. Tidak pula disebut duduk tasyahud akhir, tapi duduk tawarruk disunatkan bagi orang yang duduknya itu berlanjut dengan salam. Maka kalau nanti hari Jumat subuh ada sujud tilawah ataupun mohon maaf bukan sujud tilawah, ada orang yang dari praktek salatnya itu mengharuskan sujud sahwi. Sujud sahwi itu di rakaat terakhir setelah tasyahud salawat sebelum salam. Kalau masih ada duduk tasyahud, kalau masih ada sujud sahwi, maka bahkan di rakaat yang terakhir posisi duduknya itu tetap iftirash, bukan duduk tawarruk. Kapan duduk tawarruk? Ketika sudah selesai 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar. Begitu miring kepala begini, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena posisi duduk iftirash mengingatkan kepada orang yang salat bahwa masih ada aturan yang belum selesai. Tapi kalau sudah miring kepalanya, bawaannya itu langsung Assalamualaikum warahmatullah. Itu hanya tentang sunat, bukan wajib. Jadi pada masbuk, walaupun sudah kunut dengan imamnya, tetap disunatkan kunut pada tempat yang sepatutnya. Nah, yang kunut pada salat fardu 5 waktu tadi, linazilatin, karena ada sebuah bencana, nazalat bil muslimina, yang menimpa orang-orang Islam. Sama seperti yang terjadi di Gaza sekarang. Ada bencana yang menimpa umat Islam, walaupun oleh pekerjaan manusia. Disunatkan kunut nazilah. Kunut linazilatin, karena bencana yang turun. Walau wahidan, sekalipun bencana itu hanya menimpa seorang muslim saja, dengan syarat bahwa muslim tersebut ta'adda naf'uhu, yang manfaatnya itu sampai ke orang lain. Dia orang yang diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Mana contohnya? Ka asril alimi, seperti ditawan seorang alim. Ada guru pengajian kita yang senantiasa memberikan materi ilmu, apakah setiap hari atau di selang-selang waktu, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dipidana, di bahasa pegalawainya kriminalisasi, masuklah penjara. Sunnat untuk kunut nazilah. Itu karena keilmuannya. Awi syujja'i, atau karena keberaniannya. Ketika terjadi pelanggaran hak-hak rakyat, ada seorang pemberani yang tampil di depan untuk menyuarakannya dengan lantang. Seperti kasus di Rempang kemarin itu, hak-hak rakyat digusur, lalu datang seorang yang berani maju ke depan untuk menentang kebijakan itu misalnya. Ditangkap yang satu orang ini. Sunnat kunut nazilah. Karena keilmuannya atau karena beraninya. Apalagi kalau kumpul kedua-duanya, berilmu dan berani, seperti Habib Rizik. Kamu ilmu, berani ilmu. Ditawan. Sunnat bagi umat Islam untuk kunut nazilah. Jadi pelaku maksiat di Jakartanya kan merdeka datang setelah beliau itu ditangkap, dipidanakan. Walaupun beliau sendiri juga mencari-cari masalah. Sudah tahu sedang diintip-intip kesalahan untuk dimasukkan penjara, pulang dari Arab, buat juga acara besar-besaran dalam Covid. Jangan dia pun pereh-pereh telah. Buat bukan. Tapi tentu semua ada hikmah dari Allah. Cuma secara teori kemanusiaan kita menggugat. Sudah tahu bahwa beliau dicari kesalahannya untuk dipidanakan,
Lalu tiba-tiba sengaja pulang kemari, bagus pulangnya, tapi sengaja membuat kenduri perhelatan pernikahan yang dihadiri oleh ramai orang. Ini berkah juga. Jangan berikan alasan kepada orang yang jahat untuk berbuat jahat kepada kita. Baik juga alasan kegap untuk berbuat jahat kepada kita. Maka ajarkan anak-anak kita dan keluarga kita, jangan ada alasan bagi orang untuk berbuat jahat ke kita. Kalau sudah kita lakukan sebaik mungkin masih juga dijahati, maka di dalam Islam kita tidak disalahkan ketika bersuara besar menyampaikan kezaliman. La yuhibbullahul jahra bis-su'i illa man zulim. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang menjiharkan suaranya menyampaikan keburukan, kecuali apabila posisi dia itu sebagai orang yang terzalimi untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Ini yang diajarkan di dalam syariat. La yuhibbullahul jahra bis-su'i illa man zulim. Jadi tertawan seorang alim yang berani. Sunnat qunut nazilah. Wa dzalika lil ittiba'. Praktek yang demikian itu juga karena mengikuti tradisi dan pekerjaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dulu ada beberapa orang sahabat Nabi yang diutus, dikirim ke Bani Salim untuk menyampaikan dakwah Nabi. Apa yang terjadi? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut selama 1 bulan, berdoa kepada orang-orang, berdoa untuk, bukan berdoa kepada, berdoa untuk orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat beliau, ahli qiraah yang diutus untuk mengajarkan Al-Quran kepada suatu suku Bani Salim. Di mana tempat kejadian? Bi'ru Ma'unah, di sebuah sumur yang dinamakan dengan sumur Ma'unah. Nabi dalam salatnya berdoakan, Allahumma al'in fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Disebutkan nama oleh Nabi. Kalau bahasa kerennya sekarang, by name by address. Si fulan. Ya Allah, laknat si fulan, si fulan, si fulan. Selama sebulan di 5 waktu salat. Apa yang terjadi? Turun malaikat Jibril membawakan wahyu. Ya Muhammad, lasta tub'asu la'anan. Engkau tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Walakin rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka Allah tegur dalam ayat Al-Quran, ma laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, engkau tidak ada kewenangan apapun dalam perkara ini. Apakah Allah Ta'ala akan menerima taubat mereka, ataukah Allah Ta'ala akan menyiksa mereka? Fa innahum zalimun, karena mereka sudah berbuat zalim. Barulah Nabi berhenti dari mendoakan laknat-laknat tersebut. Ini qunut nazilah. Wa dzalika wa sawa'un fiha al-khaufu, dan bersamaanlah pada qunut nazilah tersebut oleh rasa takut, walau min aduwin muslimin, sekalipun dari seorang musuh yang juga beragama Islam. Kita khawatir ada seorang musuh, agamanya Islam juga, dia akan berbuat jahat dan zalim, maka qunut nazilah. Dulu di zaman Yazid bin Muawiyah, beliau melantik seorang panglima yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Seorang alim, untuk ukuran sekarang beliau sangat alim. Nya menyamantang hudib Al-Hajjaj bin Yusuf ge pedang dayah, nya nak buah bule nya payah jabut kena alim 5 tahun tepat. Al-Hajjaj bin Yusuf, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis. Tetapi dia panglima tentera dan sangat kejam. Semua lawan-lawan politiknya, lawan-lawan politik pemimpinnya itu dibantai semua. Asal beda sedikit, berkah saja. Apa yang terjadi? Ditangkaplah orang-orang alim, dipenjarakan, disiksa, bahkan ada yang dibunuh sampai mati. Jadi menariknya dalam riwayat, ketika Al-Hajjaj bin Yusuf ini mati, dia bukan meninggal, berut hakai, habis pula mai poh tu.
hadirlah arwah beliau dalam mimpi salah seorang ulama yang kenal beliau. Ditanyalah dalam mimpi tersebut, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Dia jawab, demi Allah, setiap kali satu lecutan yang dilakukan oleh pasukan saya kepada seorang alim di dalam tahanan, Allah gantikan untuk saya 1000 kali di dalam kuburan. Allah gantikan untuk saya 1000 kali di dalam kuburan. Yang kamu yang cenut-cenut dalam penjara, yang siksa-siksa benar. Setiap kali pukulan itu dilakukan oleh prajurit saya mengenai tubuh seorang alim, Allah gantikan satu cambukan tersebut dengan 1000 kali untuk saya di dalam kubur. Dan itu yang melakukannya bukan manusia, malaikat. Tapi apa penyesalannya? Dia sudah masuk dalam kubur. Dia taubat lagi. Apakah dari musuh yang Islam? Wal qahtu, ataukah kekhawatiran itu karena terjadi kemarau? Jadi bukan hanya doa istisqa, termasuk ada qunut nazilah. Petani turun ke sawah tanam padi, hujan enggak turun-turun, kemarau, tanah kering sampai retak-retak, maka disunatkan qunut nazilah. Atau wal waba, terjadi pandemi, epidemi, terjadi penyakit taun. Wa kharaja bil maktubati an-naflu, maka keluarlah dari kategori salat fardu, salat sunat. Walau aidan, sekalipun salat hari raya. Wal manzurata, dan salat fardu, salat yang dinazarkan. Fala yusannu fihima, maka tidak disunatkan pada salat sunat dan pada salat nazar itu qunut. Rafi'an yadaihi hazwa mankibaihi, qunut ini dilakukan sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Tangan kanan sejajar dengan bahu kanan, tangan kiri sejajar dengan bahu kiri. Nanti di dalam kitab yang lain dijelaskan lebih rinci, dengan membuka jari-jari tangannya farqan wasatan. Jadi bukan didapatkan begini, dibuka begini saja, dihadapkan ke wajahnya. Nanti ada metode yang lain, tapi saya belum dapati keterangannya, yang ketika berdoa tangannya begini. Kalau orang India itu berdoa tangannya begini, walaupun muslim. Saya perhatikan suatu ketika berangkat umrah di Masjid Nabawi, baru selesai sholat, di depan saya itu tiba-tiba datang dua orang pria dari India. Ya, mungkin ini semacam seorang kaya raya ataupun pejabat didampingi oleh asistennya. Dia duduk 2 saf di depan saya, karena sudah selesai sholat, sudah mulai kosong-kosong. Dia berdoa dengan tangannya begini, sambil sebelah tangannya itu lagi orang pidato. Kita nonton film India, kamu nak tewaknya mendoa buat Tuhan ya. Itu nak Tuhan je, berhala-berhala. Ini ketika berdoa pada Allah Ta'ala menacik jarawih. Saya sebenarnya ingin merekam, tapi karena merasa itu tidak sopan di dalam masjid kita rekam orang berdoa, saya batalkan niat tersebut. Ingin merekam untuk melihat bagaimana gaya orang India itu ketika berdoa. Yang sebelah jaraw lagi nyo, sebelah tu lagi nyo. Jadi untuk qunut sunat mengangkat sejajar dengan kedua bahu. Walau halas sana'i, walaupun ketika sedang membaca as-sana, pujian. Qunut kita itu langsung diawali dengan doa. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau berjamaah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Habis doa dilanjutkan dengan as-sana, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Itu pujian kepada Allah, tidak sunat diamini, tetapi tangan tetap disunatkan dalam posisi begini. Di Arab sampai kepada as-sana itu juga dibaca jihar, tetapi tidak diucapkan amin. Ya Allah haqqan syahidna, tetap. Tapi kalau di tempat kita dibaca lanjutan as-sana, pujian dengan jihar, tetap akan diamini oleh jemaah. Maka coba perhatikan ketika kita berdoa sama dia wirid dan lain sebagainya, itu kan diawali dengan pujian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Atai putus nafas lagi amin saja kita. Padahal a'udzubillah bukan doa.
Bismillah bukan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Okeylah, salawat sudah masuk kategori doa. Nyo alhamdulillah pi amin je. Semoga apa nak je? Alhamdulillah segala puji milikmu ya Allah. Amin. Ya Allah ni terima. Yang ganyan pala dia. Maka kalau sempat imam salat jihar, pada ujung Fatihah putus nafas sebelum menyelesaikan waladdallin, yang tetap akan disebut amin. Waladdall amin. Artinya putus nafas dengan ibu itakat saja. Tidak harus menanti kapan doa itu diucapkan amin. Padahal semua ada adabnya. Jadi walaupun ketika mengucapkan as-sana fa innaka taqdi wa la yuqda alaika, tetap posisi tangan seperti ini. Sebab ada sebagian orang beranggapan ini bukan doa, untuk apa tengadahkan tangan. Tetap disunatkan angkat tangan. Kasairil ada'iyati, seperti doa-doa yang lain, lil ittiba, karena mengikut Nabi. Angkat tangan ketika berdoa hanya tidak disunatkan kepada khatib pada saat khutbah. Maka khatib begitu membaca rukun khutbah sampai pada doa, tidak sunat angkat tangan. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Tetap tangannya itu bila tidak ada tongkat pegang tepi mimbar, bila ada tongkat tangan kanan pegang mimbar, tangan kiri pegang tongkat. Jadi khatib itu ketika khutbah tongkat di tangan kiri, bukan di tangan kanan. Walaupun tidak masalah di tangan kanan, tapi praktiknya ittiba, ikut Nabi, pegangnya di tangan kiri. Tidak mengangkat tangan. Pada doa qunut bahkan tidak disunnatkan untuk mengusap wajah. Begitu selesai turun tangan, tidak diangkat untuk ijak rahub muka. Ini hanya berlaku pada doa yang lain. Wa haitsu da'a, dan sekiranya doa tersebut untuk menghasilkan litahsili syai'in, untuk menghasilkan sesuatu, seperti menolak bala darinya pada sisa umurnya, dia jadikan batin telapak tangannya itu ke langit. Belum terjadi bala, cuma melihat ini sudah ada wabah daerah lain, sudah ada kekeringan daerah lain, kita berdoa agar kekeringan tidak sampai ke kita. Allahumma dfa'annal balaa wal ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar. Tetap tangan ke atas karena balanya belum sampai. Au liraf'i bala'in waqa'a bihi, ataupun doa qunut tersebut untuk mengangkat bala yang sedang terjadi padanya, maka dijadikanlah dhahrahuma ilaiha, dijadikan punggung telapak tangan itu ke atas langit. Allahumma rfa', tadi sedang begini, Allahumma hadina fi man hadait, Allahumma rfa'annal balaa. Jadi secara bahasa, kapan posisi tetap begini? Ketika sebutannya Allahumma dfa', ya Allah tolaklah. Tapi kalau sudah doanya Allahumma rfa', ya Allah angkatlah, maka ditelungkupkan. Bedanya hanya ra dengan dal, idfa ataupun irfa. Idfa apabila belum terjadi, irfa apabila sudah terjadi. Allahumma rfa'annal balaa wal ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wat ta'una waz zina was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wal fitana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza, sampai selesai. Nanti dibalik lagi doa ya. Tiba-tiba saat qunut nazilah kita ragu apa irfa baca lain ku ilmu. Posisi dasarnya tetap setiap doa itu tengadahkan tangan ke atas karena langit adalah kiblat doa. Ketika yakin bahwa itu untuk mengangkat bala, baru disunatkan telungkup. Tapi tetap dipertahankan begini juga tidak ada salah. Namun masyarakat kita memahami asal sudah Allahumma rfa', maufa ataupun idfa, tetap langsung lungkap. Kita berdiri sampingnya tetap begini. Nyan tengah semayang gemat je rodanya. Ini balik. Mutah dia katalah haram, yang belah wi belah dan menancik yang belah wi. Tetap sunatnya begini. Tapi kalau sudah Allahumma rfa'annal balaa wal ghala, baru ditelungkupkan. Mau tengadah, mau telungkup, dua-duanya sah secara umum, baru sunat telungkup pada saat Allahumma rfa'. Jadi jangan nanti dalam rangka menyelesaikan khilafiyah, jadi kita qunut nazilah begini tangannya, Allahumma dfa'annal balaa. Yang pekan di belakang aku untuk menghargai kedua-dua pihak, nyam sambung hanya gerakan.
Wa yukrahur raf'u li khatibin halatad du'a, dan mengangkat tangan ini dimakruhkan kepada khatib ketika berdoa. Khatib ketika berdoa dalam khutbah itu makruh angkat tangan. Maka kalau nanti melihat ada khatib saat berdoa dalam khutbah angkat tangan, itu kemungkinan hanya salah satu dari dua perkara. Yang pertama, tidak mengetahui hukum. Mana pegah nak tepu hukum dengan orang malimnya ke 25 ton geduk pada ya. Berarti jam terbangnya masih rendah, grogi. Fikir saya akan baca doa tebu aja dah. Walaupun beliau sudah sangat alim, ketika berdoa tetap tebu aja dah. Itu menunjukkan jam terbangnya belum tinggi. Atau jamnya sudah tinggi cuma terbang belum. Apa yang diucapkan binahwi Allahumma hdini fi man hadait, dengan seumpama, tidak mesti itu doa kunut, tidak mesti itu, dengan seumpama Allahumma hdini fi man hadait sampai selesai, yaitu wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacaan qunut. Maka di akhir bacaannya itu tetap berhentinya mat lain, ma'alun, baris fathah bertemu dengan ya mati. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Tapi orang Aceh tidak terbiasa dengan mat lain. Langsung mat lain itu diganti dengan e. Husin. Yang seorang Tengku Husin. Padahal Husin itu bukan Husin, itu mat lain, Husain. Husain. Baru benar ucapan kita kalau ditambah i, soalnya Husaini. Maka Husain itu adalah Husaini yang hilang i. Tapi sampai di Aceh disebut Husin, di luar Aceh disebut Husin. Itu siapa? Itu Pak Husin. Bukan Nyan Tengku Husin. Di Aceh Husin, di Indonesia Husin. Padahal yang benarnya Husain. Hasan dan Husain. Ketika baca qunut, terbaca di Rama Aceh. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Mana jadi salah. Maka ada mat lain, iramanya itu beralun, lembut. Fi man hadait. Tidak mesti itu. Salah satu pilihan doa kunutnya adalah doa tersebut. Nanti ada doa-doa lain yang lagi. Wa tusannu akhirahu, dan disunatkan pada akhir kunut as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kunut disunatkan bersalawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau tidak ada ucapan wasallam, masih sunat sujud sahwi. Karena di dalam kunut itu dipecah sunatnya menjadi 4. Yang pertama berdiri untuk kunut. Yang kedua membaca kunut. Yang ketiga membaca salawat. Yang keempat membaca salam. Ada orang kunut tapi tidak sambil berdiri, sambil turun. Tetap sunat sujud sahwi. Ada orang yang berdiri baca kunut tetapi tidak membaca salawat, sunat sujud sahwi. Dia baca salawat tetapi tidak dia ucapkan salam. Wasallam, tetap sunat sujud sahwi. Maka dipecah-pecah supaya bisa PL, tidak harus lelang. Dari petboh paket, dari satu paket menjadi 4. Pada duduk tasyahud itu juga ada 4 abaatnya. Mulai dari duduk tasyahud awal, baca tasyahud awal, kemudian baca salawat kepada Nabi pada tasyahud awal, dan baca salawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud yang akhir. Makanya tasyahud awal itu berakhir dengan Allahumma salli ala Muhammad, tidak ditambah wa ala ali Muhammad. Pada tasyahud akhir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tinggal wa ala ali Muhammad, meninggalkan satu sunat amaat, sunat sujud sahwi. Mari pada atas sujud, kalau begitu ada mah sujud. Karena sudah di akhir salat, tempatnya sama. Jadi itu disunatkan kunut.
Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saat terbit matahari. Syuruk pada hari ini pada jam 6 lewat 25 menit. Ini sudah jam 6 lewat 28 menit. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, disilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Ada? Bila tidak ada jangan dipaksa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.